Hai people, kali ini kita lagi ada di salah satu bangunan bersejarah di kota Semarang. Ini adalah bangunan cagar budaya. Nah, kita mau mengulik tentang bagaimana sih tantangannya dalam mengelola bangunan cagar budaya ini untuk jadi tempat berekspresi, buat pameran, nonton bareng dan segala macam bisa loh ya. Kita akan ngobrol bareng sama ownernya langsung, jadi jangan kemana-mana, tonton sampai akhir di ini Usahaku episode Rumah Pohon. Oke people, sekarang kita udah bareng sama para owner dari Rumah Pohon. Ada Pak Pohon itu sendiri dan juga istri Ibu Silvi. Nah, sekarang kita akan mengulik ceritanya dari mereka langsung ya. Bapak Ibu apa kabar? Sehat? Baik. Terima kasih kami udah boleh main kesini dan ngobrol langsung. Sama-sama, kami juga terima kasih. Kalau kita lihat unik banget dan memang sangat menyatu dengan kota lama. Dilihat bangunan lama yang tapi kemudian bisa diberi sentuhan modern jadi kelihatan semakin apik begitu ya. Kalau boleh diceritakan nih, awal mulanya bagaimana sih kok bisa mengadopsi Rumah Pohon ini dan dapatnya dari mana, kemudian tujuannya itu ketika membeli ingin dibangun sebagai apa, boleh diceritakan seperti apa? Pertama kali saya tuh kolektor perangko. Perangkonya ya lumayan. Kemudian koleksi macam-macam ya. Kemudian saya berpikir kalau saya mau pameran nyewa di tempat lain itu agak susah dan mahal. Nah makanya terus ada orang nawarin ini, saya pertimbangkan dulu. Kemudian saya punya teman yang namanya Profesor Agus Maladi, teman kuliah dulu, Widiawan. Terus saya cerita, saya punya pandangan di rumah di daerah Kota Lama. Kalau menurut jenengan bagaimana? Saya tanya begitu toh. Oh apik mbak, katanya dia gitu. Terus iki apik iki nek iso dienggo gedung bioskop apa engko dienggo pameran, tahu ceritanya. Jadi kemudian akhirnya saya beli. Ya. Tahun berapa itu Ibu? Tahun 2017. 2017 ya. Sayangnya sekarang sudah almarhum semua. Gitu. Tapi pasti tetap terkenang. Iya. Jadi karena awalnya memang seorang kolektor, butuh tempat untuk pameran daripada nyewa, sekalian beli aja ya Bu. Iya, karena ya pamerannya itu bareng-bareng dengan para kolektor yang lain. Nggak kami sendiri. Dan Bapak Ibu ini berarti memang penggemar hal yang sifatnya sejarah, seni budaya seperti itu ya? Oh iya betul. Ya. Arsip-arsip di rumah banyak. Pokoknya yang mengenai kertas-kertas gitulah. Oke. Dan kemudian setelah prosesnya membeli gedung ini sampai akhirnya direnov, ini pasti banyak ya yang harus dilakukan begitu. Berapa lama itu prosesnya? Ya, karena waktu itu kan COVID, jadi kami nggak tergesa-gesa, jadi pembangunannya 2 tahun. Dan waktu itu diperuntukannya memang untuk tempat pameran begitu ya? Iya. Ya, tidak hanya pameran aja, tapi sebagai untuk kegiatan seni dan budaya, mungkin ada bedah buku segala macam lah, gitu. Oke, dan terus kemudian sekarang pun di bawah juga ada yang menyewa ya, kafe. Dan temanya pun juga masih sama, relate sekali dengan. Iya, betul. Yang punya tuh kebetulan juga senang seni gitu lah. Kadang-kadang dia yang ngajarin batik. Jadi sama-sama pecinta seni dan budaya. Oke. Tapi kalau mengulas lebih lanjut terkait dengan bangunan ini sendiri, Rumah Pohon ini sejarahnya seperti apa sih Pak? Ya sejarahnya yang saya tahu dulu itu pertama kali sebagai kantor perkebunan swasta, lalu pindah tangan jadi redaksi. Redaksi. Mungkin juga percetakannya di sini kemungkinan. Tapi yang jelas redaksi koran itu di sini. Dan korannya kebetulan ada, punya contohnya di bawah itu. Koran Kuangko dan Sinar
kemudian berganti nama menjadi Sinar Indonesia. Itu masih berbau kertas-kertas juga ya? iya. Cocok begitu. Ya itu. Oke, dan Lalu kemudian saya juga pameran mengenai Koran. oh, Iya. waktu 17 Agustus tahun lalu. di sini ya. Ya. Oke. Lalu kemudian terkait dengan rumah Pohan ya. Ini artinya ada arti tersendiri atau karena punyanya Pak Pohan juga nih, jadi kasih nama Iya, Pak itu Pohan. sebetulnya usulan dari teman-teman itu semua ini. Oh. Contohnya ini Ya, itu lah. karakternya itu. Oh, jenenge Roma Pohan bae. Oke, dan kemudian Ya. ketika memberi nama itu harapannya atau yang digambarkan di benaknya itu nanti tempat ini menjadi seperti apa sih? Ya untuk kegiatan ini seperti gini-gini loh. Ya, berkumpulnya Ya, ya, seniman. Ya, Gitu. terus terang untuk perawatan kita sewakan. Oke, memang karena kita juga di sini membahas seputar cerita bisnis begitu ya. Iya. Bisa dibilang ini adalah satu bisnis yang sociopreneur begitu. Ada sifat sosialnya, tapi juga ada bisnisnya. Iya. Ya ini seperti ini sekarang ini kan saya yang biaya sendiri. Begitu. Wah. Jadi ini boleh banget ya nanti kalau misalnya ada sponsor-sponsor yang mau masuk bisa nanti berkolaborasi sama Iya, Pak Pohan ya. Oke, baik. Dan jadi semakin penasaran ini untuk lebih lanjutnya ya buat teman-teman yang mau memanfaatkan ruang ini, rumah ini untuk kegiatan seperti apa prosesnya. Kita akan lanjut nanti ya di segmen kedua untuk membahasnya lebih dalam. Jadi jangan kemana-mana untuk people, tetap bersama kami di Ini Usahaku. Buat kamu yang pengen wisata ke kota lama tapi bingung mau parkir di mana, gak usah bingung, karena ada 3 spot kantong parkir resmi yang pasti aman buat parkirin kendaraan kamu. Tiga kantong parkir resmi itu ada di samping Museum DMZ, Metro Point di depan Satlantas, dan parkir umum di Jalan Empu Tantular. Strategis kan? Yuk, parkir kendaraan kalian di tempat resmi yang sudah disediakan, biar gak mengganggu pengguna jalan lain. Oke people, masih lanjut di Ini Usahaku episode Rumah Pohan. Dan sekarang kita sudah berlanjut bersama Mbak Yvonne. Dia adalah manajer umum dari Rumah Pohan, betul ya Mbak? Iya benar. Oke, nah apa kabar Mbak? Kabar baik sekali. Kabar baik sekali. Memang kalau misalnya kerja yang didasarkan oleh passion itu ketemu, pasti bisa menikmati ya Mbak ya? Iya. Dan Kayak hobi gitu ya. Hobi Mbak sambil Yvonne kerja. memang ini passionnya di bidang seni, budaya, sejarah, atau lebih tepatnya ke apa sebenarnya? Kalau ngomong latar belakang pendidikan mungkin nggak terlalu nyambung ya, tapi memang suka hal-hal yang berbau arsip itu memang seperti 10 tahun terakhir. Karena penasaran pada banyak hal dan itu ditemukan dari kertas-kertas tua gitu. Jadi akhirnya karena kesukaan itu dan Semarang ini kotanya kecil, jadi dipertemukan dengan Pak Pohan dan Ibu Silvi gitu ya. Karena memang circle-nya kecil. Akhirnya bertemu, sama-sama punya cita-cita yang sama, suka arsip, suka mendokumentasikan, jadi akhirnya kerja bareng untuk mengelola Rumah Pohan. Oke, jadi kelihatannya kalau hal-hal yang sifatnya operasional lebih banyak ke Mbak Yvonne ya? Iya. Oke, nah kita mungkin mau tanya dulu nih. Tadi kan sudah dijelaskan oleh Pak Pohan dan juga Ibu Silvi bahwa tempat ini diharapkan bisa jadi istilahnya mungkin rumah untuk para pegiat seni dan budaya begitu ya, dan juga hal yang sifatnya sejarah. Kalau dari pengelolaannya sendiri, seperti apa sih Mbak kesulitannya ataupun tantangannya dan juga kelebihannya? Baik, seperti yang sudah diceritakan Pak Pohan dan Ibu Silvi, bangunan ini memang bedanya dengan tempat lain adalah sebuah bangunan cagar budaya ya. Jadi tentunya pengelolaan dan penggunaannya pun ada aturan-aturan khusus. Jadi kita juga tidak bisa sembarangan untuk memperlakukannya karena memang dilindungi oleh Undang-Undang Cagar Budaya. Jadi semisal menyelenggarakan acara musik atau seni pertunjukan yang
suaranya itu keras, itu tetap ada ukuran yang harus menjadi batas, tidak boleh terlalu bising karena memang diatur untuk tidak merusak fisik dari bangunannya itu sendiri. Jadi itu antara lain tantangannya untuk mengelola gedung cagar budaya. Juga mungkin kalau dari fisiknya, ini kan gedung yang direstorasi dan usianya juga sudah ratusan tahun. Jadi tentunya tidak sesempurna bangunan baru ya. Mungkin kelembapannya kayak yang mungkin bangunan-bangunan lain 5 tahun sekali baru dia agak lembab atau dia perlu dicat ulang atau dikerok atau gimana. Tapi mungkin dengan bangunan yang hasil restorasi harus lebih perawatannya tuh lebih rapat. Jadi memang pembiayaannya lebih besar di situ. Maintenance-nya tinggi juga ya. Maintenance cukup tinggi. Nah, padahal dengan segala tantangan yang ada ya, tapi tentu harus ada juga nih yang menyeimbangkannya, makanya ini juga dibuat menjadi bisnis begitu ya. Dan caranya bagaimana sih Mbak menyeimbangkan antara kebutuhan tadi untuk bisa menjaga tempat ini tetap layak untuk digunakan dan juga tapi harus memasarkannya gitu. Baik, ya. Ruang ini sebenarnya usianya masih muda, untuk dipromosikan juga belum terlalu lama ya. Tadinya memang dikelola sendiri oleh Bapak Pohan dan Ibu, karena memang awal dibangunnya ini untuk senang-senang, hobi ya. Tadi seperti udah diceritakan bahwa ya udah biar kalau buat pameran sendiri gampang, untuk teman-teman kumpul-kumpul gampang seperti itu. Kemudian setelah dari hobi akhirnya berpikir karena pengelolaan gedung ini butuh pembiayaan cukup tinggi juga, akhirnya memang lebih serius untuk memasarkan secara komersial. Artinya bagi pihak-pihak perusahaan atau yang punya bisnis yang secara komersial ingin menyewa juga bisa mengambil tempat di sini. Jadi contoh-contoh kegiatan atau perusahaan yang mungkin pernah berkegiatan di sini antara lain sesi pemotretan ini ya, misalnya produk, karena memang di sini interiornya itu clean, jadi sepertinya cocok untuk di otak-atik menjadi apapun gitu ya. Jadi karena tidak terlalu banyak ornamen, jadi bisa disesuaikan untuk berbagai situasi. Jadi sesi pemotretan produk bisa di sini juga. Kemudian juga sering untuk digunakan untuk rilis produk perusahaan seperti itu. Kemudian kampus-kampus, mungkin dosen ingin bertemu dengan mahasiswa, ingin suasana baru, nggak di kampus terus, ingin ganti suasana, bisa juga diselenggarakan di sini seperti kuliah umum, sambil membahas mungkin koleksi-koleksi yang sedang dipamerkan. Jadi bisa bersamaan antara bisnisnya jalan, juga edukasi dan seni budaya juga jalan, seperti itu. Jadi di sini kita bisa lihat ya, ada pengelolaan untuk bisnis, edukasi dan juga seni budaya. Iya. Oke, ini seru banget sih karena berbagai macam kegiatan bisa ya dilakukan di sini. Tapi kemudian untuk fasilitasnya sendiri, apakah di sini sudah ada yang disediakan atau penyewa yang mau menggunakan tempatnya yang harus membawa properti dan peralatan juga? Baik. Kalau secara standar, misalnya sound system di sini sudah ada ya, yang cukup memadai, tapi bukan untuk acara musik yang sangat besar sekali. Mungkin untuk ukuran ruangan di sini bisa untuk 100 orang, dan itu kapasitas sound systemnya sudah cukup memadai. Jadi yang menyewa di sini biasanya sudah membawa alat-alatnya sendiri saja, tapi yang dasar-dasar sound systemnya sudah ada disediakan di sini. Misalnya juga mau bikin acara yang mau pertemuan banyak orang, kayak kursi-kursi meja juga sudah ada, jadi tinggal datang aja, seperti itu. Oke, kursi meja, sound system sudah ada. Sudah ya? ada. Katanya di sini juga bisa buat nonton film, Mbak. Ada peralatannya juga? Ada, karena memang seperti diceritakan oleh Pak Pohan dan Ibu Silvi, awalnya para penggagas Rumah Pohan ini para penggemar film kelas berat. Jadi karena mereka suka nonton, suka membicarakan film, kayaknya pengen banget punya bioskop sendiri, bioskop mini seperti itu kan. Jadi Rumah Pohan ini antara lain ketika digagas awal itu settingnya bisa jadi tempat nonton, tempat nobar yang asik seperti itu. Jadi memang peralatan yang paling awal disediakan ini justru untuk nonton bareng seperti itu. Seru banget sih ya bisa nonton bareng di sini gitu. Apalagi kalau misalnya nontonnya film-film yang rada jadul gitu ya. Karena vibes-nya pun udah kental sekali. Selain mungkin jadul, itu orang
kekurangan tempat ya. Kalau di bioskop juga udah nggak muncul lagi. Juga para sineas lokal kita ini kurang punya tempat. Karena untuk memutar film, kalau di sinema yang komersial tuh kan biayanya besar sekali. Artinya mereka juga butuh ruang untuk memamerkan karyanya. Dan itu tidak semuanya bisa difasilitasi di ruang-ruang publik. Misalnya di gedung-gedung pemerintah juga mungkin terbatas juga di Kota Semarang. Jadi Rumah Pohon ini bisa jadi alternatif juga untuk yang mungkin para pemula atau mungkin yang punya film tapi pengen diputar di mana-mana, belum ada yang mau menerima untuk bisa ditonton di situ. Biasanya mereka menghubungi Rumah Pohon untuk bisa diputar di sini. Wow, ini jadi satu kesempatan juga ya untuk kerjasama bareng sama sineas muda yang ada di Kota Semarang, bahkan dari luar Kota Semarang pun yang mau di sini juga bisa ya? Terbuka. Oke, tapi kalau buat gambaran ya, biasanya event apa aja sih Mbak yang udah pernah dilakukan di sini? Yang baru saja, yang kalau yang masih segar, kira-kira 2 bulan yang lalu ada acara Record Store Day. Jadi Record Store Day ini adalah sebuah acara yang global, yang tujuannya ini membangkitkan kembali kecintaan pada musik secara fisik. Jadi kaset, CD, maksudnya segala sesuatu yang non-digital. Jadi itu dijual di sini, jadi semua para pelapaknya itu memamerkan produk-produknya, misalnya punya kaset-kaset lama, bentuknya CD, VCD, semuanya yang berbentuk fisik. Karena dengan semakin modern ini kan sekian tahun terakhir nih kita sudah sangat nggak punya banget koleksi-koleksi yang fisik, terus alat pemutarnya juga udah susah. Jadi kecintaan pada produk-produk fisik ini kemudian digagas lewat yang namanya Record Store Day. Itu kemarin dilangsungkan di sini dan itu rame banget. Seru banget ya. Maksudnya kita kayak berasa dibawa kembali ke tahun-tahun sebelumnya gitu di Rumah Pohon ini. Betul. Dan kalau yang sekarang sedang berjalan juga ada ini ya? Kegiatan yang sekarang yang sedang ada displaynya di sini hari ini adalah dalam rangkaian Bulan Bung Karno. Jadi di bulan Juni ini memang Indonesia memperingati Bulan Bung Karno karena itu adalah tanggal kelahiran, tanggal wafatnya, juga tanggal lahirnya Pancasila. Nah, jadi Rumah Pohon dengan inisiasi sendiri karena memiliki cukup arsip foto-foto asli dari Bung Karno, kemudian terpikir untuk apa salahnya untuk membuat pameran kecil. Sebenarnya tidak terlalu besar, tidak terlalu banyak koleksinya, tapi sebuah upaya yang istilahnya di Kota Semarang mungkin tidak banyak yang melakukannya pada bulan ini. Jadi ternyata Rumah Pohon tidak hanya hadir sebagai sebuah ruang bagi para pegiat seni dan budaya, tapi juga melahirkan kegiatan-kegiatannya. Ini juga memperkaya Kota Semarang gitu. Dan kalau kita lihat ya, dari Rumah Pohon ini, tadi kan sempat ditanyakan juga, apakah kalau misalnya dari teman-teman komunitas seni budaya seperti itu akan dapat privilege tersendiri ketika mau menggunakan tempat ini. Nah, gimana Mbak terkait dari sisi bisnisnya gitu ya? Apakah ada perbedaan antara mana yang memang untuk komersial, mana yang untuk sosial, seperti apa? Baik, jadi pembagiannya mungkin dalam 1 bulan ya. Untuk yang sosial atau yang kegiatan-kegiatan bersubsidi mungkin diberikan waktu sekitar seminggu gitu ya. Jadi tidak semuanya akan digunakan untuk kegiatan yang sosial karena memang operasional gedung ini membutuhkan sesuatu yang memang berbayar. Jadi kalaupun kita ada permintaan masuk untuk kegiatan-kegiatan yang memang ingin menggunakannya secara bersubsidi seperti itu pun dibatasi jumlah harinya dalam sebulan. Jadi ada pembagiannya untuk komersial sekian hari, untuk yang bersubsidi itu sekian hari supaya ada balance. Jadi dari harinya ada pembagiannya. Betul. Kalau dari harganya sendiri, nah ini gimana? Ya kalau yang dari ini ya dari pihak yang seniman mungkin ya, mungkin kita juga tetap melakukan kurasi. Apakah benar-benar memang membutuhkan dukungan, sama sekali belum punya pengalaman atau dukungan sama sekali, mungkin itu kemudian bisa ada pertimbangan-pertimbangan khusus. Tapi kalau misalnya, oh ini sudah cukup populer dan dia sudah cukup punya pendanaan dari pihak ketiga dan lain-lain, itu tentunya mungkin bisa jadi ditetapkan tetap tarif yang komersial, tapi kemudian bisa ada subsidi bila ada kerjasama, misalnya menjadi program bersama di sini, dianggap menjadi sebuah
program yang juga dilaksanakan dengan Rumah Pohan, makanya akan ada perbedaan tarif seperti itu. Begitu. Dari sisi bisnisnya ya tadi ya. Jadi tetap silakan untuk didiskusikan. Iya, gitu ya. iya. Baik, dan juga kalau buat teman-teman yang mau membuat acara di sini, prosesnya seperti apa? Apakah harus mengirimkan proposal atau menghubungi lewat mana? Ya, kalau yang paling mudahnya memang menghubungi media sosial ya lewat Instagram. Jadi di situ ada link juga untuk ke WhatsApp untuk langsung bicara dengan admin. Jadi yang butuh menggunakan ruang biasanya menyampaikan maksudnya dari komunitas mana, kemudian menyampaikan proposal, profil dari organisasinya seperti apa atau lembaganya. Dari situ proses kuratorialnya baru dikerjakan oleh tim internalnya Rumah Pohan. Seperti itu. Jadi sesimpel bisa menghubungi lewat medsos ya? Iya, lewat medsos. Lalu bisa kirimkan tadi untuk proposalnya seputar kegiatannya seperti apa, ya nanti bisa dilihat oleh manajemen dari Rumah Pohan. Baik, seperti itu. Dan boleh di-spill nggak Mbak, kira-kira di bulan-bulan Juli dan seterusnya gitu, atau pokoknya di sisa tahun ini ya, adakah event-event yang akan dihadirkan yang perlu kita lingkarin dulu nih kalendernya? Mungkin di bulan Agustus nanti ada rangkaian pameran seni, juga ada acara musik yang istilahnya musisinya ini lumayan terkenal ya, tapi belum akan dibahas dulu siapa. Tapi bisa dicek nanti di sekitar bulan Agustus sepanjang bulan itu. Di Instagram apa? @rumahpohan.id. rumahpohan.id. Baik, terima kasih banyak Mbak Ivan udah berbagi informasinya bareng sama kita, dan juga pastinya ini jadi satu inspirasi untuk people bahwa ternyata untuk bisnis pun bisa berjalan berbarengan dengan sosial, dan apalagi buat teman-teman yang punya passion di bidang seni budaya, ini bisa jadi satu kesempatan untuk saling mendukung para pegiat seni budaya. Terima kasih untuk e-people yang sudah menyaksikan episode kali ini. Jangan lupa untuk subscribe biar nggak ketinggalan informasi dan juga episode selanjutnya. Kalau begitu saya Hani Nurmalita bersama Mbak Ivon dan juga owner dari Rumah Pohan yang tadi sudah ngobrol bareng sama kita ya. Pamit, terima kasih dan sampai jumpa. Sampai jumpa.